Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad fattaha qulubana binuri hidayatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, adik-adik santriwan santriwati Majelis Taklim Nurul Ain. Ada yang tahu artinya Nurul Ain apa? Cahaya apa? Cahaya apa? Ya. Nurul Ain. Semuanya yang saya hormati, saya ta'zimi, ibu-ibu wali santri, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu ustadzah, bil khusus kepada murabbi ruhina, guru kita, pembimbing, pembina Majelis Taklim Nurul Ain, Al-Ustadz Zainuri beserta ibu nyai atau ibu ustadzah yang selalu membimbing putra putri kita. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Zainuri dan ibu ustadzahnya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam membimbing dan mendidik putra putri kita, ilmunya tambah manfaat, tambah barokah, putra putrinya solih solihah, dan keduanya dengan harapan husnul amin ya rabbal. Adik-adik semua sehat semua, adik-adik. Nih begini, santriwan santriwati, dengarkan Ustadz mau ceramah, tidak terlalu lama, tapi nanti ada kuis. Satu kuisnya 50.000. Contoh, ini contoh kuis, contoh ya. Contoh begini, kitab suci yang Allah turunkan ada 4. Apa saja? Ya, Zabur, Taurat, Injil, itu contoh. Contoh. Tapi nanti ada pertanyaan yang aneh. Jumlah kuisnya maksimalnya 5 aja. Ya, saya kasih maksimal 5 kuis nanti.
Satu kuisnya nilainya 50.000. Makanya dengarkan ya, Ustadz tak ceramah dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Biasanya sholawatannya apa? Sholawatannya ayah Nabi siapa namanya? Ibu Nabi. Ya bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib, Khadijah istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ibu bareng. Rohatil hatiarul tasydud ilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi. Rohatil hatiarul tasydud ilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi. Nuri yabdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdi mima'ani ahmadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik ibu bapak semua yang saya hormati, terkhusus DKM Masjid Nurul Hidayah. Di sini yang hadir Bapak Ustadz Azhar Ustadz Azhar, Ustadz Ice, tadi ada Haji Farouk, Jadran Ustadz, ada Pak Kiai, tadi Pak Kiai Pak Kiai Aden yang ada di baitnya Bapak Ustadz Zainuddin. Baik ibu bapak, adik-adik yang saya hormati, begini. Ini temanya apa ini? Gema Muharram 1446 Hijriah, Majelis Taklim Nurul Ain dengan tema makna hijrah di era digital dengan memuliakan Al-Quran dan anak-anak kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Begini, Ustadz tadi mendengarkan santriwan santriwati membaca Al-Quran, itu rasanya seneng. Senengnya gimana? Ini nanti ibu-ibu pada mati nggak sih? Beneran itu. Dan mati itu kan nggak pakai abjad, nggak pakai umur. Bisa yang tua lebih dulu, yang muda ya dulu juga ada. Tapi Masya Allah, ketika punya anak-anak yang bisa baca Al-Fatihah, bisa baca surat-surat pendek, umumnya bisa membaca Al-Quran, ini orang tua satu kebanggaan yang luar biasa. Bangga yang pertama, alhamdulillah
kita punya anak sesuai dengan harapan kita yang selalu kita berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ibu bapaknya pasti doa, ya Allah berikan putra-putra kami, putra dan putri kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ternyata sudah terbukti ketika saya, ya Allah, atas nama orang tua tidak bisa mendidik dan membimbing anak kami sendiri baca Al-Quran, akhirnya saya serahkan kepada Ustadz Zainuri dan istrinya di Majelis Taklim Nurul, yang akhirnya pada bisa baca, minimal sudah kenal dengan kalammu ya Allah, yakni Al-Quran. Karena Nabi sudah menyampaikan, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Yang kedua, celengan. Tahu celengan nggak, Bu? Tabungan. Jadi kalau nanti ayahnya atau ibunya meninggal, kok anaknya sudah pada bisa baca Al-Quran, itu nanti di alam kubur tenang ibu-ibu, nggak akan ada siksa, tidak akan ada fitnah kubur. Walaupun sudah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal, tidak akan ada fitnah kematian dan kehidupan karena anaknya sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa nanti lebih gede dimaknai apa itu kandungan-kandungan Al-Quran. Kalau sudah meninggal, anaknya pasti akan baca, untuk ibuku ya Allah Al-Fatihah. Kalau sudah dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Quran, itu akan ada angin yang semilir, makamnya akan terang, makamnya akan diluaskan dan mendapatkan nikmat-nikmat kuburnya dari Allah Subhanahu. Maka orang tua patut bangga, patut senang kalau anaknya sudah bisa pada matur nuwun, Mas. Ibu-ibu melihat penampilan anak-anak yang tadi, senang apa senang, Bu? Senang apa senang? Pertanyaannya, halo adik-adik, dengerin Ustadz ini, nanti ada kuis. Yang jawab nanti wajib maju ke depan. Contoh, siapa yang hafal Pancasila? Nah, itu kuisnya nggak susah-susah, gampang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, Ibu, ketika anaknya sudah bisa baca Quran, sudah bisa ngaji, sudah bisa sholat, umpama ibu sendiri yang ngajarin, kira-kira bisa secepat ini apa enggak kira-kira? Bisa apa tidak? Hah? Kalau bisa ajarin sendiri di rumah, nggak usah ngerepotin Pak Ustadz, nggak usah ngerepotin itu ustazah, di rumah aja diajarin sendiri, kan gitu. Tapi karena memang tidak bisa karena kesibukannya, akhirnya diserahkan kepada Pak Ustadz Majelis Taklim Nurul Ain. Karena dengan bersama belajar itu akan lebih cepat, ada interaksi bersama. Maka disinilah letak betapa pentingnya kalau anak-anak harus ada kebersamaan di majelis taklim yang namanya Nurul, cahaya mata, cahaya kehidupan, cahaya penglihatan. Gampangnya ngomong, anak yang sudah ngaji di Nurul Ain itu dilihat akan indah, seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu jamak tasil dari ain. Ain itu isim mufrad,
a'yun jamak taksir akan enak dipandang. Maka anak kalau sudah bisa ngaji akan berakhlak dengan orang tua, dilihat rasanya enak. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, halo. Al-Quran yang kamu pelajari, yang kamu baca, barokahnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Ketika kamu semuanya mau membaca Al-Quran, entah itu surat Al-Ikhlas atau surat Al-Insyirah. Ada yang tahu surat Al-Insyirah? Apa? Al-Insyirah apa? Iya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi yang membaca seperti itu diajarkan Ustadz Zainuri dan ustadzahnya. Man qara'a harfan, yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran akan dikasih 10 kebaikan oleh Allah. Dan Nabi menyatakan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, itu sudah 3 huruf. Lah tadi yang dibaca suratnya panjang, maka ketika anak-anak ini baca pahala berlipat ganda, itu tertransfer secara langsung kepada ibu bapaknya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Alhamdulillah. Maka menjadi penting, menjadi wajib, ayo anak-anak diajarin Al-Quran. Terus Pak Ustadz, apa yang dimaksud makna hijrah di era digital? Ibu-ibu, halo. Gini Bu, harus diakui sekarang itu semuanya pakai digital, pakai HP, ya. Ibu-ibu di sini ada yang suka TikTokan nggak? TikTok, bikin sambel TikTok, goreng ikan asin TikTok. Sekarang coba TikToknya anak-anak kita. Nah, ibu pingin dengar kamu baca doa wudhu. Ayo nak baca nak. Ibunya nyoting. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng doa wudhu. Nawaitul wudhu'a liraf'il bahasa Indonesianya, saya niat gimana bahasa Indonesianya gimana? Maka digital ini, ayo kita pindah dari yang tadinya TikTokannya hanya masak kangkung, kangkung toh. TikTokannya hanya joget-joget ketika goreng tempe. Sekarang dirubah, TikTokan anak-anak baca doa wudhu. Anak-anak mau makan, makan nak. Kalau makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Baca doa, ayo doa makan bareng-bareng. Allahumma barik fima rozak. Loh, itu diupload di TikTok ibu, di Instagram, itu sudah salah satu makna hijrah di era digital untuk anak-anak dini dalam pendidikan masalah agama. Ibu sudah termasuk dakwah. Apa dakwahnya?
Dakwahnya menyampaikan yang nonton, ya Allah, ini TikTok alamat siapa sih? Ini Instagram punya siapa? Oh, punya Ibu Sriatun. Ada nama Sriatun? Ada orang Jawa nggak sih? Wow, ini punya Ibu Sriatun. Ya Allah, anaknya cerdas, bisa baca doa makan, doa wudhu, bisa surat-surat pendek, bacaannya fasih. Masya Allah, Bu Sriatun kok pinter ya ngajarin anaknya. Di bawah ditulis namanya Muhammad Fatih Al-Aziz, ngajinya di Majelis Taklim Nurul Ain, asuhan Ustadz Zainuri. Oh, ngajinya di Ustadz Zainuri. Langsung cari alamat TikTok Ustadz Zainuri. Punya apa enggak? Ajarin, harus punya. Karena memang dakwah sekarang itu harus digital. Di antaranya karena ngikutin perkembangan zaman. Maka ada istilah begini, Bu. Al-Islamu la yatba'az zaman wala huwa yafutuhuz zaman walakinnal Islam yura'i taqaddumuz zaman. Islam itu tidak akan ketinggalan zaman. Islam tidak mati karena adanya perkembangan zaman, tapi Islam akan menjaga keragaman zaman yang mulai canggih. Contoh, kalau dulu ibu-ibu yang sepuh itu ngajinya pakai turutan, belum Iqra loh. Karena di usia saya aja belum ada Iqra, ya Bu ya, pakai turutan. Anakum, ainakum, inakum, banakum, gitu kan. Turutan itu pun pakai lampu, belum ada listrik, masih manual. Yang ngajarin kakek-kakek lagi itu. Kacamatanya gede banget segini. Kemudian ada Iqra, aba, ba, aba, ta, aba. Kemudian era Ustadz Zainuri ngajarin anak-anak. Ini dunia perkembangan. Maka Islam tidak akan mati dengan adanya perkembangan zaman. Tapi Islam itu menjaga. Walakinal Islam yura'i taqaddumuz zaman. Bagaimana menjaganya? Ibu, anak-anaknya pasti semuanya senang main HP. Maka tolong dijaga. Bagaimana cara jaganya? Tonton yang baik, jangan main game terus. Halo anak-anak Nurul Ain, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kira-kira kalau di rumah main HP apa tidak? Sukanya kalau main HP yang dimainin apanya? Game, Mobile Legends. Ini sekarang kalau pingin menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang hebat sesuai bimbingan Ustadz Zainuri dan ustadzahnya, main HP-nya yang hebat. Apa? Ditonton pendidikannya atau membuat pendidikan yang baik. Tadi yang Ustadz sampaikan, ngomong sama ibunya, Bu, sekarang upload video aku mau membaca Al-Quran, Bu, aku mau menghafalkan Suratun Nabawiyah. Terus seperti itu. Ibu harus menjaga. Karena apa? Kalau tidak dijaga, anak-anak hanya akan senang main game tapi tidak senang belajar. Na'udzubillahi min. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang Ustadz Zainuri, pengalaman saya kalau ceramah di depan anak-anak begini, ya ini resiko. Sininya ngomong, yang di situ pecicil. Makanya minimal saya rekam sendiri, saya ngomong sama HP saya kan gitu. Ini resiko.
Saya belum lama itu ceramah di SD kelas 1 sampai kelas 6. Masya Allah, ada ribuan anak itu. Wes ustadznya ngomong apa, anak-anak lempar-lempar kayak begini persis ini ya. Ya ini resiko, tapi ini gambaran ibu. Masya Allah. Makanya saya itu kalau ada ustadzah, contoh seperti Ustadz Zainuri dan istri kok kuat ngajarin anak-anak begini, itu saya salut, hormat, sabarnya luar biasa. Ditungguin ustadznya, ada penceramah lagi ngomong, lihat anak-anak ibu ngomong sendiri. Hah? Betapa ngajarin anak-anak itu bukan hanya yang dibutuhkan kecerdasan otak dan ilmunya, karena sekarang ada tuntutan sertifikasi guru. Kebetulan saya SPD bu, S1 saya. Bukan hanya dituntut sertifikasi, tapi salah satunya dituntut sabar. Lagi ngajarin ini anak-anak ba'a. Yang lain kan lempar-lemparan buku itu. Itu kan sabarnya, Masya Allah. Kalau dilihat jannya kamu anak siapa? Oh saya mamanya namanya Sriatun. Ini kayaknya mamamu cerewet. Lah maka kalau melihat seperti ini, Masya Allah, kesabaran yang luar biasa ini loh, salah satunya beliau mungkin yang masuk atau memaknai ayat Al-Quran, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Orang yang paling baik menurut Allah ucapannya adalah orang yang mengajak ke jalan Allah, menuju ridho Allah, menuju agama Allah. Kalau melihat ayat ini bu, berarti Ustadz Zainuri dan istrinya ini masuk. Karena apa? Mengajak, ayo anak-anakku sekalian pada ngaji ya, supaya kamu kenal Al-Quran, kenal Kanjeng Nabi Muhammad, tahu tata cara sholat, tahu tata cara ngajinya. Ayo pada ngaji. Namanya mengajak ke jalan Allah, siapapun itu, termasuk ibu juga ucapannya baik. Nah, ini jamnya berangkat ngaji ke Nurul Ain, ayo berangkat ngaji nak. Ibu juga termasuk ucapan yang baik. Pokok mengarahkan kepada agama Allah, menuju masjid atau majelis taklim, terkhusus ke Nurul Ain, itu salah satu ucapan yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Nah emang kalau ucapan yang jelek kayak apa Pak Ustadz? Nah ini mulai. Biasanya sih ghibah. Ibu tahu ghibah? Gimana coba praktek? Praktek ghibah kayak apa? Saya mau praktek susah. Ghibah itu ngomong kejelekan orang lain. Itu tuh tetangga beli kulkas, masa kulkas 17 pintu, itu kan kredit, ala nanti juga diambil lagi. Itu kan duit kredit, duit utang, terus ngoceh begitu. Itu tetangga, anaknya lulus SMA langsung beli motor, itu kan kredit. Di sini ada gak sih yang begitu? Kayaknya sih sama kayak yang di sono sama. Atau yang di sono dari sini ya. Itu ucapan yang jelek. Maka Ustadz Zainuri dengan kalimat dakwahnya, ya Allah, saya ingin menjalankan Al-Quranmu apa? Mengajak jalan yang baik.
sekarang berkembang biak keturunan manusia. Saya ingin mengenalkan Al-Qur'an-Mu ya Allah, mengenalkan syariat agama yang dibawa Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Generasi bangsa ke depan bisa juga estafet syiar agama, dan untuk Indonesia menjadikan negaranya aman, nyaman, damai. Coba kalau punya anak-anak begini nggak mau ngaji, maunya cuman main, lari-larian, itu gedenya mau jadi apa? Orang disuruh ngaji aja belum tentu pas. Apalagi nggak disuruh ngaji, nggak suruh belajar. Naudzubillahimin. Oleh karena itu, ayo terus arahkan anak-anaknya untuk ngaji. Maka yang namanya hijrah, perubahan di era digital yang lebih baik adalah bagaimana teknologi canggih yang ada dirubah untuk kegiatan-kegiatan agama. Maka mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya robbal. Udah, Ustadz mau kuis. Halo, dengerin. Ustadz udah bawa duit. Udah Ustadz siapkan. Tambahan lagi. Tambahan lagi. Loh, ada yang nambahin. Saya tadi kan minimal 5 ya. Berarti 5 berapa? Saya siapin dulu. Ya, berarti ini ada 7 pertanyaan. Setiap satu pertanyaannya yang bisa jawab 50. Siap apa tidak? Siapkan mic lagi satu. Saya minum dulu ya Bu ya. Ustadz Azhar minuman. Siap-siap anak-anak semua, yang wanita, yang laki-laki siap. Pertanyaannya mudah. Tunjukkan kalau kamu pinter dan kamu hebat di depan gurumu, di depan ibu. Ya. Jangan bikin malu guru dan ibu, karena ini nanti masuk di YouTube Pak Ustadz Kang Muslih channel enggak ada. Ya siap. Pertanyaan pertama. Ustadz akan melihat siapa yang angkat tangan. Untuk ibu-ibunya nanti ada. Ya. Siapa yang hafal menyebutkan rukun iman? Di sini, di sini. Cek sound. Sebutkan namanya, terus ibumu yang mana? Ayo. Namanya siapa? Nama siapa? Namamu. Uwais. Uwais Al-Qarni. Wah, Uwais siapa? Aslam. Oh, Uwais Aslam. Yes. Uwais Aslam. Umurnya berapa? Pegang mic. 8 tahun. Sekolah kelas berapa? 1. Kelas 1. Ya wis, siap. Rukun iman ada 6, sebutkan. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada rasul-rasul Allah. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada qadar dan qadar. Alhamdulillah. Ibumu datang nggak, Man? Datang. Mana yang mana? Ibunya nyoting. Ya wes, ini 50.000. Salim dong, salim. Ya, tinggal. Luar biasa, ini terbukti. Kalau anaknya pinter, namanya Uwais. Sekarang kuis yang kedua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrahnya
dari mana ke mana? Ayo maju kacamata. Ayo sini. Sebutkan nama dulu. Ya, nama saya gitu. Nama saya Haikal. Sekolah? Sekolah kan 4. Ngaji di Majelis Taklim Nurul. Ain. Iya. Sekarang Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari kota mana ke kota mana? Kota Mekah sampai kota Satu, dua, tiga. Lepas, nggak bisa lewat. Ya, pertanyaan ini langsung angus. Enak dong, ke Madinah. Ayo siap-siap. Wakil Presiden RI yang sekarang siapa? Ayo. Oh enggak. Mana? Yang belakang. Ayo, yang belakang sini. Ada, sini deh. Hasil, sini. Oh, sini. Hadap sono. Namanya siapa? Siapa? Rapi Ahmad. Rapi Maulana. Kelas berapa? Masih TK. Ngajinya di Majelis Taklim apa? Majelis Taklim apa ngajinya? Nurul Ain. Oh iya, wes. Wakil Presiden yang sekarang siapa namanya? Jokowi. Gagal, nggak bisa. Ya, Pak Jokowi, Pak Presiden. Wis ngana jago kemana? Duduk, duitnya nggak apa-apa. Om jaluk duit. Ke anaknya siapa ki? Nih, mamakin di mamake. Ya, kuis yang selanjutnya. Ini yang udah zong 2 ya. Yang hafal surat Al-Ma'un. Ini kenapa yang wanitanya sangat sedikit, nggak ada yang gini ya? Saya pingin yang wanita loh. Emang itu yang nggak berseragam santri juga? Hah? Ya, santrinya juga. Sini maju, siapa tadi yang angkat tangan? Ayo. Surat Al-Ma'un, sini. Pingin tahu. Itu yang di pojok sudah kadung angkat. Ayo mana? Ya udah, kalau nggak mampu ya sini. Ini namanya tes mental. Sebutkan namanya yang kenceng. Alka. Kelas berapa? 1 SD. Ya wis. Apa tadi pertanyaannya? Membaca surat Al-Ma'un. Ayo mulai. Bismillah dulu sayang.
Ki anaknya siapa maning? Ayo terus sampai rampung. Nggak hafal. Ya udah turun ya mamanya. Mana siapa yang hafal? Sini, sini. Sebutkan namanya. Namanya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallah. Tepuk tangan luar biasa. Dapat beli es. Selanjutnya ini perhatikan ya. Sebutkan. Nah, ini sebutkan. Rukun Islam ada 5. Coba. Ayo kamu. Ayo. Sebutkan namanya. Namanya dulu siapa? Kelas? Ya, ayo. Islam ada 1. Syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji. Alhamdulillah. Wes, dapat. Sini. Ya. Saya pingin wali santrinya. Wali santri ya. Ibu yang apal niat doa mandi junub. Ini beneran ini saya. Ayo. Maju sini. Nggak apa-apa. Anaknya dapat, ibunya dapat, lumayan. Nggak apa-apa. Namanya juga. Ya boleh. Monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla fil hadasil akbari minal zunubi fardhu lillahi ta'ala. Sudah. Ayo wes lah dapat 50 ribu lah. US. Hanya ingin tahu. Ini nilainya 100.000 yang apal doa kunut anak-anak. Ayo, sini. Ayo sini. Doa kunut. Mau ada di belakang. Ayo maju. Buruan. Doa kunut panjang masalahnya ini. Ayo. Nama saya Nita Abdullah. Ayo. Sekolah kelas. Ayo. Doa kunut mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni liman hadayt wa afini liman afayt wa tawallani liman atawait wa Ulangi sekali lagi. Sekali lagi gagal. Allahumma inni liman hadayt wa afini liman afayt wa tawallani liman tawallait wa barik liman atawait wa
Ada yang kurang nggak? Ada kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda. Berarti gagal. Nggak apa-apa, udah maju. Oh enggak lah, gagal ya gagal. Di komputer ya nggak bisa. Adik-adik siap-siap, adik-adik siap-siap ya. Ini yang mudah. Ini masih 3 lagi yang mudah-mudah. Ya. Sebutkan nama Pak Ustadz dan Ibu Ustadzahnya. Ayo kamu sini. Man ana laulakum. Barengin. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum. Itu kalimatnya apa? Guru, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran tanpa bimbinganmu guru. Murid yang baik harus tahu nama gurunya. Sekarang nama Pak Ustadz siapa, nama Ibu Ustadzahnya siapa, yang lengkap. Ayo. Ayo. Dah Ustadz Zainuddin benar. Ustadzah. Kaifama hubbukum, bagaimana aku nggak cinta padamu. Kaifama ahwakum, gimana aku nggak pengen selalu bersamamu guru. Namanya aja nggak wes medun balik jagong. Ayo kamu yang hitam, ayo sini. Ayo, gak apa-apa, ayo sini. Sini. Ya, sebutkan nama dulu. Namamu. Ya, terus sebutkan nama Ustadz dan Ustadzahnya. Ustadz Zainuddin sama Ustadz Nur Aini. Ustadz Zainuddin dengan Ustazah Nur Aini. Nur Aini. Saya aja nggak ngerti. Iya, bener Ustaz. Oh ya wes bener, berarti bener. Dah, betul. Nah, ya. Saya aja nggak ngerti. Nah, tinggal 2. Tim Hadroh. Ya. Tim Hadroh Ustadz pingin ya maju ke depan tasyahud akhir. Sini. Iya sini maju. Deh. At-tahiyat sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ hafalnya. Ya udah dapat, cuman Ustadz mau ngasih masukan. Di sini memang banyak yang kurang pas di at-tahiyat ya. Tadi kalau yang mendengarkan cermat di at-tahiyat, ya-nya kurang tasdid.
Bukan grogi, ini memang kebiasaan. Maka ibu-ibu semuanya kalau sholat at-tahiyat kok tasdidnya nggak ada, waman askoto harfan au tasdidan, jika hurufnya dihilangkan atau tasdidnya ditiadakan, batolat kiroatuhu, batal bacaannya. Wa illam ya'ud, apabila nggak ngulangi, batolat sholatuhu. Kalau nggak diulangi kesalahannya dalam sholatnya, maka batal sholatnya. Maka kalau baca at-tahiyat, taknya tasdid, yaknya ditasdid. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Begitu ya Bu ya. Ini kajian fikih. Udah nggak apa-apa, dimaklumi. Penting dibenerin. Ya terakhir, tinggal 50. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Dengerin. Dengerin. Dinamakan kaum apa yang dari Makkah ke Madinah, dan yang dinamakan kaum apa yang ada di kota Madinah. Ibu nggak apa-apa sini Bu, karena kaum santrinya belum kuat, belum ngerti. Miknya kasih ke ibu. Yang tiga, kaum hadirin yang menyangkut golongan sholat. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, Ibu wali santri, kesimpulan, banggalah sebagai ibu atas nama wali santri ketika punya anak-anak yang mau ngaji di tengah era globalisasi, dan berterima kasihlah kepada guru Ustadz Zainuli dan Ibu Ustadzah Nur Aini yang mau meluangkan waktu dengan lapang dada membagikan ilmunya kepada anak-anak kita dengan ketabahan dan kesabarannya. Terima kasih kepada beliau berdua khususnya telah membimbing anak-anak kita. Maka ibu bapaknya terus mendorong anak-anaknya agar terus giat belajar ngaji, belajar agama, belajar apapun untuk bekal anak-anak kita di masa depan. Insya mudah-mudahan dengan punya putra-putri yang baik, kita menjadi orang tua yang soleh solehah, punya putra-putri juga soleh solehah, sehingga keluarga kita sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal. Yuk bersama angkat kedua tangannya, angkat kedua tangan. Kita doakan guru kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami di rumahmu, masjidmu yang sangat istimewa, munajat dan doa bersama di pergantian tahun 1445 Hijriah ke 1446 Hijriah. Ya Allah, saya ngaji di Majelis Taklim Nurul Ain asuhan Ustadz Zainuri dan Ibu Ustadzah Nurul Ain. Mudah-mudahan saya ya Allah menjadi putra putri yang soleh solihah, menjadi murid yang soleh solihah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pelajaran yang diberikan oleh Ustadz dan Ustadzah ya Allah bisa kami terima dengan lapang dada, dibuka pintu hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga kami bisa menyerap seluruh ilmunya dan bisa kami amalkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami berikan guru kami tabah dan sabar dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami berikan kedua orang tua kami sehat jasmani rohani, berikan orang tua kami kelancaran dalam urusan ekonomi ya Allah, sehingga mampu untuk membiayai pendidikan kami ya Allah. Ampuni dosa guru kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Tuhan kami. Mudah-mudahan kami ya Allah bisa mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti suri
suri tauladan yang ditanamkan dan mengikuti perjalanan para sahabat ya Allah, baik kaum muhajirin dan kaum ansor ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan yang ada di masjid ini dan lingkungannya barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, akhirnya tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.